itu terjadi. Budget cap dilanggar lagi oleh dua tim. Satu adalah Aston Martin, dan yang lainnya sedang dalam penyelidikan untuk pelanggaran serius. Dalam video hari ini, kita akan melihat detail dari tuduhan tersebut. Dan ya, teman-teman, itu terjadi lagi karena Aston Martin sudah melanggar budget cap di masa lalu. Dan ini membuat saya benar-benar berpikir seberapa efektif sistem budget cap ini. Kita juga akan melihat apa saja konsekuensi jangka panjangnya. Kita juga harus membicarakan apa yang dikatakan Tocninali, apa yang dikatakan Vasseur, karena mereka telah berkomentar banyak tentang akhir pekan ini di Meksiko. Mari kita lihat kesabaran Hamilton yang sudah berada di batasnya. Akhirnya, kita juga harus membicarakan tentang Perez, yang akan mencoba Ferrari di Imola. Sebelum kita mulai, mohon berikan like sebagai dukungan, dan sekarang kita lihat semuanya secara detail. Dua tim telah melebihi batas budget cap, dan salah satu dari mereka, menurut rumor, mungkin melakukannya secara substansial dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan. Mari kita mulai dari fakta resmi. Aston Martin mengakui adanya pelanggaran prosedural kecil terhadap peraturan keuangan. Tidak ada yang heboh, ini adalah kesalahan administratif karena keadaan luar biasa. Pada dasarnya, ini lebih merupakan masalah birokrasi daripada pengeluaran berlebihan. Tidak akan ada denda atau sanksi olahraga. Tetapi tetap saja ini adalah pelanggaran formal yang dilaporkan oleh FIA. Namun, poin yang lebih berat menyangkut tim lain yang jauh lebih penting. Sumber-sumber dekat paddock berbicara tentang pelanggaran substansial terhadap cost cap 2024 yang masih dievaluasi oleh FIA. Kita tidak berbicara tentang beberapa ribu dolar. Di sini kita mungkin menghadapi pengeluaran jutaan di luar batas. Batas maksimum untuk musim lalu ditetapkan pada 135 juta dolar, kemudian disesuaikan hingga sekitar 165 juta dolar dengan koreksi inflasi dan faktor lainnya. Melebihi angka itu adalah masalah serius. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Red Bull pada 2021. Hanya 1,6% dari pelampauan yang mengakibatkan tim didenda 7 juta dolar dan pengurangan 10% dari waktu di terowongan angin. Kita tahu betapa setiap jam pengembangan aerodinamika saat ini dapat membuat perbedaan antara menang dan mengejar, terutama terkait dengan 2026, di mana akan ada perubahan regulasi dan aerodinamika yang benar-benar baru. Jadi, kehilangan jam di terowongan angin akan menjadi hal yang krusial bagi sebuah tim, terutama untuk tim papan atas. FIA telah mengonfirmasi bahwa proses peninjauan akun masih berlangsung dan bahwa pernyataan resmi dengan semua hasil akan segera diterbitkan. Namun, justru penundaan ini yang memicu rumor. Biasanya, sertifikasi datang pada bulan September. Sementara tahun ini kita sudah di akhir Oktober dan masih belum ada yang resmi. Tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rumor tentang tim yang dituduh meledak selama akhir pekan GP Amerika Serikat. Awalnya dianggap sebagai rumor biasa dari paddock, tetapi fakta bahwa FIA belum menutup berkas membuat semuanya jauh lebih dapat dipercaya. Menurut beberapa sumber, tim yang dituduh sudah menentang pelanggaran tersebut. Masalahnya adalah Komisi Kontrol Budget Cap bekerja dengan kerahasiaan total, sehingga tidak ada yang tahu di luar pucuk pimpinan FIA, dan tim yang terlibat benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Perhatikan faktor krusial. Untuk saat ini, beberapa tim telah menyatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi aturan, tidak menandatangani perjanjian pelanggaran yang diterima. ABA, prosedur yang digunakan Red Bull pada 2021 untuk menutup kasus tersebut. Sementara yang lain tidak menutup kemungkinan bahwa ada penyelidikan yang masih terbuka. Itulah mengapa suasana di paddock tegang. Semua orang menunggu putusan FIA, dan keputusan apapun dapat berdampak langsung pada musim saat ini. Perhatikan tahun 2026, karena sudah dekat dan tim-tim sudah berinvestasi untuk perubahan regulasi. Jika salah satu dari mereka harus mendapatkan penalti pada pengembangan, itu bisa mengkompromikan siklus teknis berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi telah menerbitkan dokumen budget cap jauh sebelumnya. Pada tahun 2023 datang pada tanggal 5 September. Pada tahun 2024, dokumen itu keluar pada 11 September. Hanya pada tahun 2022, ketika Red Bull dan juga Aston Martin melanggar budget cap, Aston Martin karena kesalahan prosedural, sementara Red Bull melampaui budget cap, pada tahun itu dokumen federasi datang pada bulan Oktober. Namun tahun ini, kita sudah di akhir Oktober dan masih belum ada apa-apa. Tidak ada pernyataan, tidak ada dokumen, dan tidak ada konfirmasi. Ini, dalam dunia Formula 1, selalu merupakan pertanda buruk. Di belakang layar, para ahli berbicara tentang verifikasi yang lebih lama dari yang diharapkan dan FIA sedang menganalisis akun beberapa tim secara mendalam, terutama beberapa situasi yang tidak cocok. Seorang juru bicara federasi tentu saja telah menenangkan situasi. Bagian administratif sedang menyelesaikan laporan terakhir untuk tahun 2024. Hasilnya diharapkan segera keluar. Situasi ini bukanlah hal baru, karena pada tahun 2022, kita sudah menyaksikan skandal budget cap dilampaui oleh Red Bull dan dilanggar oleh Aston Martin. 3 tahun kemudian, kesalahan terjadi lagi. Tentu, tampaknya ini adalah situasi yang berbeda dibandingkan dengan tahun 2022. Kita akan melihat bagaimana ini berkembang. Namun, banyak yang bertanya apa gunanya memiliki budget cap jika ada tim yang melampauinya, atau ada juga kesalahan prosedural yang dilakukan begitu sering. Dalam hal ini, saya berharap ada denda, penalti yang lebih berat untuk tim yang terlibat. Jika tidak, apakah semua tim lain yang mematuhi aturan itu bodoh? Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada federasi. Tapi mari kita dengar kata-kata Tocninali tentang akhir pekan ini di Meksiko, karena dia telah banyak berkomentar tentang situasi di Maranello dan bagaimana tim telah mempersiapkan di Maranello. Muncul kebakaran media baru dan Ferrari memutuskan untuk memadamkannya dengan caranya sendiri. Setelah berminggu-minggu rumor, kecurigaan, dan nama-nama yang menjadi sorotan, tim memilih untuk mengirim Matteo Tocninali, orang yang paling banyak dibicarakan saat ini, di depan mikrofon.
Semuanya dimulai setelah Singapura, akhir pekan yang rumit yang kembali menghidupkan bayangan lama. Dugaan ketidakpuasan, ketegangan internal, pelaku dicari seperti biasa. Awalnya Binotto yang disalahkan, kemudian Cardile, kemudian Vasseur, dan sekarang Tocquenille yang menjadi sasaran, insinyur yang memimpin penyetelan di lintasan, dan menerjemahkan informasi dari Maranello menjadi data. Naskah yang sama seperti biasanya. Ketika mobil tidak berjalan dengan baik, pasti ada yang harus dikorbankan. Namun kali ini, berbeda dengan masa lalu, Ferrari langsung bereaksi. Mereka menyadari bahwa diam hanya memperburuk kekacauan, dan memutuskan untuk mengirim Matteo Tocquenille ke garis depan untuk menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi di Singapura? Kesalahan, apa yang terjadi dengan rem, dan bagaimana sebenarnya situasi teknisnya. Dan ini adalah langkah strategis untuk mengatakan kepada dunia, kami tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Ini adalah kata-kata dari Tocquenille, dan kemudian para pembalap juga mengungkapkan pandangan mereka. Leclerc dan Hamilton mengirim pesan langsung, dan didukung oleh tim yang bersatu. Leclerc berkata, ini adalah saat yang rumit, ada banyak rumor tentang tim yang saya tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak berdasar. Saya berharap akhir pekan yang baik untuk fokus pada apa yang penting. Hamilton mengatakan dalam konferensi, tim menegaskan dukungannya kepada Frederick Vasseur. Kami bekerja menuju masa depan. Rumor ini tidak membantu kami. Ini adalah dua pernyataan berbeda, tetapi dengan satu tujuan, melindungi grup. Pesan tersiratnya jelas. Kami tidak akan memberitahu Anda apa yang terjadi di pabrik. Tetapi tenanglah, kami mengendalikan segalanya. Sebuah cara untuk melindungi tim, menyatukan kembali lingkungan, dan pada saat yang sama mendapatkan kembali kendali narasi. Karena di Maranello mereka tahu, setiap kali kebisingan media meningkat, kinerja di lintasan terpengaruh, dan dengan tahun 2026 di depan mata, Ferrari tidak dapat menanggung bulan-bulan penuh racun lainnya. Intervensi Tocquenille bukan hanya jawaban untuk citra. Ini adalah sinyal kepercayaan internal. Ini berarti bahwa tim menganggapnya sebagai bagian dari proyek, bukan kambing hitam bergilir, dan bahwa untuk sekali ini, Ferrari memilih transparansi daripada diam. Dan jawaban Ferrari juga terjadi di lintasan karena mereka meraih podium penting di Austin. Ferrari tampaknya lebih kuat setelah mengubah pengaturan setelah balapan sprint sebelum kualifikasi, dan itu sangat penting, seperti yang dikatakan Leclerc, dan ditegaskan kembali oleh Hamilton. Dan mari kita lihat apakah Ferrari ini bisa dikonfirmasi kembali di Meksiko, yang akan menjadi lintasan sulit bagi si merah karena ada tikungan cepat. Mereka adalah titik lemah, atau selalu menjadi titik lemah di awal musim, dan sekarang harus membuktikan kekuatannya di titik itu juga. Dan Vasseur juga memberikan pandangannya tentang akhir pekan ini. Mari kita dengarkan kata-katanya. Berkat kerja keras tim dan dukungan dari semua orang di Maranello, kami berhasil menyelesaikan salah satu akhir pekan paling solid di musim ini. Kita harus mempertahankan tingkat konsentrasi dan determinasi ini sampai akhir. Tentu saja di Meksiko udara, yang tipis akan mempengaruhi dengan mengurangi beban aerodinamis. Pendinginan rem dari unit, tenaga juga akan menghadapi masalah, dan perhatikan juga perilaku ban. Ini adalah sirkuit di mana keseimbangan sempurna lebih berharga daripada kekuatan murni. Tidak heran Vasseur menyelesaikannya dengan cara ini. Di Meksiko, kata kuncinya adalah keseimbangan. Keseimbangan antara pendinginan kinerja dan konsumsi ban. Setelah Austin, kesan yang didapat adalah Ferrari telah menemukan kembali konsistensi. SF25 belum menjadi mobil kemenangan, tetapi sekarang bereaksi dengan cara yang dapat diprediksi terhadap perubahan pengaturan. Dan ini memungkinkan tim bekerja dengan lebih presisi. Podium Leclerc dan konsistensi Hamilton tidak menyembunyikan batasan, tetapi menunjukkan bahwa arahnya sudah benar. Tentunya kita juga tidak boleh terlalu optimis, karena ini adalah akhir pekan yang baik, dan McLaren sangat kesulitan di Austin setelah melewatkan sprint race, dengan data yang lebih sedikit tersedia. Namun semangat di Maranello telah berubah dari frustrasi dan keraguan menjadi kepercayaan dan metode, dan Hamilton melemparkan tantangan. Ia ingin membawa Ferrari ke posisi kedua di klasemen konstruktor, dan ingin mengalahkan Mercedes. Ferrari berada di urutan ketiga di kejuaraan konstruktor, tetapi hanya 10 poin yang memisahkan tiga tim yang bersaing, Red Bull, Mercedes, dan Ferrari. Di depan, McLaren dengan Norris dan Piastri telah mengamankan gelar konstruktor di Singapura. Tetapi di belakang perangnya sangat terbuka. Hamilton mengetahuinya dengan baik dan telah mengatakannya dengan jelas di depan mikrofon. Berada di depan Mercedes akan menjadi cara yang bagus untuk mengakhiri tahun. Jika saya bisa membantu tim untuk meraih posisi kedua, saya akan melakukannya. Mungkin juga naik podium sekali-kali, itu tidak akan buruk. Dan Hamilton sendiri juga mengomentari situasi di Mercedes. Ini aneh, mereka menang di Singapura dan 2 minggu kemudian mereka berada di belakang kami. Sulit untuk memahami mengapa ada naik turun ini. Hamilton tampaknya ingin mengatakan, di Ferrari, kami sedang membangun sesuatu yang stabil, mungkin tidak di tempat lain. Sekarang fokusnya adalah pada Grand Prix Meksiko, putaran ke-20 musim ini, dan Leclerc ingin memastikan podium. Hamilton bertujuan untuk menutup jarak dari Mercedes, dan mungkin akhirnya menemukan podium pertama di Ferrari yang kita semua tunggu-tunggu. Di Maranello, mereka tahu bahwa finish kedua akan menjadi kesuksesan besar, mengingat dari mana mereka memulai. Dan Hamilton, dengan determinasi dan pengalamannya, siap untuk mendorong hingga tikungan terakhir. Juga karena, seperti yang dikatakan oleh komentator David Croft, Lewis Hamilton sedang kehabisan kesabaran. Dia mencoba membantu Ferrari untuk lebih baik, tetapi merasa tidak didengarkan. Tahun lalu di Austin mereka finish 1-2. Tahun ini finish ketiga dan keempat, dan nyaris saja ketiga dan kelima. Ini adalah kemunduran. Ini adalah fakta objektif dan harus dikatakan tentang Ferrari. Dan kita juga ingat bahwa tahun lalu di Meksiko Carlos Sainz menang dengan Ferrari. Dan disinilah letak intinya. Bukan posisi yang menentukan, tetapi perspektifnya. Hamilton datang ke Ferrari untuk menang, bukan untuk puas dengan akhir pekan yang baik. David Croft sangat tegas. Lewis ingin mengubah beberapa prosedur internal, meningkatkan cara tim bekerja, tetapi merasa tidak didengarkan dan ini, jika terus berlanjut, bisa menjadi masalah serius. Namun, kami mendengarnya. Hamilton menunjukkan wajah optimis. Ia merasa dalam kondisi terbaik,
telah menemukan perasaan yang baik dengan mobil. Ia mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi mereka sedang menuju ke arah yang benar. Intinya, Davy Croft memiliki pandangan yang sedikit lebih negatif tentang situasi tersebut. Mengatakan bahwa Hamilton membuat pernyataan publik, tetapi di balik layar ia sedikit frustrasi. Kita benar-benar telah melihat potensinya. Hamilton semakin berkembang dari balapan ke balapan. Sejak jeda musim panas, dia tampil lebih kurang sama dengan Leclerc, kadang lebih unggul Charles, kadang lebih unggul Lewis. Tentu, ini juga mengingatkan pada tahun pertama Alonso di Maranello atau kedatangan Vettel di 2015. Dengan harapan besar, hasil yang cukup baik, tetapi ada perasaan bahwa sistem Ferrari selalu menolak perubahan. Namun, Hamilton tetap positif. Dia berkata, "Saya tahu, kita bisa melakukan lebih banyak. Austin adalah langkah maju. Tetapi di Meksiko Anda menginginkan akhir pekan yang lebih baik lagi. Dan sudah setahun berlalu tanpa kemenangan bagi Ferrari. Sementara Sainz dan Williams berkembang sangat cepat. Albon saat ini memiliki lebih banyak poin daripada Sainz, tetapi kinerjanya melampaui statistik. Dia mengembalikan Williams untuk bersaing bahkan untuk podium, posisi depan dan podium di Azerbaijan. Tentu saja, juga karena faktor keberuntungan, tentu saja. Di Austin, Sainz membuat kesalahan, dia membuat kontak dengan Kimi Antonelli, akan dihukum di Meksiko dengan kehilangan 5 posisi di grid, sementara tahun lalu, Carlos Sainz meraih kemenangan luar biasa di Ferrari. Dan kita juga harus membicarakan tentang masalah ketinggian tanah Ferrari. Berita eksklusif, sejak awal musim 2025, Ferrari memiliki masalah struktural yang mempengaruhi seluruh kejuaraan dunia. Pengelolaan ketinggian tanah, cacat yang tak terlihat oleh mata publik, tetapi merusak di lintasan. Kasus paling jelas, tetaplah Grand Prix Cina. Hamilton memenangkan sprint pada hari Sabtu, tetapi 24 jam kemudian didiskualifikasi karena keausan berlebihan pada bagian bawah. Sebuah sinyal yang sangat jelas. SF25 hidup di batas, dan setiap milimeter ketinggian dapat mengubah akhir pekan yang menang menjadi bencana peraturan. Masalah Ferrari ada di sini. Tidak bisa menjaga mobil tetap stabil ketika berjalan rendah. Bagian bawah SF25 bersentuhan dengan aspal terlalu cepat, memaksa teknisi untuk menjaga kendaraan lebih tinggi, setidaknya 2 tingkat dibandingkan dengan Red Bull dan McLaren. Sebuah detail yang bernilai hingga 0,3 per putaran. Mantan ahli strategi Ferrari, Iñaki Rueda yang sekarang di Sauber, mengkonfirmasi aspek kunci. Pada McLaren, konsumsi maksimum pelang berada di bagian depan. Pada Ferrari, sebaliknya, tetap di belakang. Dengan kata lain, MCL39 berhasil melindungi area yang paling rentan dari bagian bawah dan dapat turun lebih rendah tanpa risiko diskualifikasi, tetapi hanya di bagian di mana tidak dilakukan pemeriksaan oleh federasi. Ini memungkinkan McLaren untuk menghasilkan lebih banyak beban, cengkeraman, dan efisiensi. Ferrari, sebaliknya, harus tetap aman dengan mengorbankan performa dan keseimbangan, berlari lebih tinggi dari tanah. Setidaknya sampai akhir pekan di Austin, karena kemudian di Austin kita melihat McLaren lebih tinggi, karena tidak memiliki data setelah balapan sprint, karena kedua pembalapnya pensiun. Sementara Ferrari berhasil berlari lebih rendah, berjalan lebih cepat dalam manajemen kecepatan balapan pada hari Minggu. Namun, masalah Ferrari hingga Austin telah terwujud, dan ini bukan hanya masalah penyesuaian pengaturan. Masalahnya berasal dari desain SF25 itu sendiri, dan memperbaikinya akan memerlukan berbulan-bulan studi aerodinamis, simulasi CFD, dan pengujian di terowongan angin. Harus memikirkan kembali geometrinya bagian bawah, kekakuan suspensi, dan distribusi beban aerodinamis. Akan menarik untuk melihat apakah di Meksiko Ferrari mengkonfirmasi hasil di Austin, terutama jika kita melihat mobil berlari lebih rendah ke tanah, dan tanpa modifikasi paksa pada pengaturan antara satu sesi dan sesi lainnya. Dan akan menarik juga melihat kecepatan balapan dibandingkan dengan McLaren dan Red Bull, yang tetap menjadi patokan di depan. Saat ini, Verstappen tampaknya lebih kuat dari kedua McLaren, tetapi kita akan melihat apakah mungkin Norris dan Piastri kembali ke depan akhir pekan ini dan tetap menjadi patokan absolut. Setelah mengatakan ini, kita juga harus berbicara tentang tes Perez di Imola yang akan dilakukan sebagai persiapan untuk tahun depan. Faktanya, Perez telah mengonfirmasi bahwa pada bulan November, dia akan mulai bekerja di trek dengan mengemudikan mobil Ferrari, pemasok mesin untuk debut Cadillac Formula 1, untuk mengembalikan ritme dan perasaan mengemudi. Untuk pertama kalinya, sejak Grand Prix Meksiko kembali ke kalender, Perez tidak akan memulai balapan di rumah. Meskipun begitu, calon pembalap Cadillac Formula 1 mengunjungi kota Meksiko untuk berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola, di mana dia mengungkapkan detail baru tentang tes yang dijadwalkan dengan mobil Ferrari dalam beberapa hari mendatang. Perez akan menjadi salah satu dari 2 pembalap resmi tim Amerika bersama Bottas. Berbeda dengan pembalap Finlandia yang akan mempertahankan peran cadangan dengan Mercedes, pembalap Meksiko ini sudah bekerja erat dengan tim baru Amerika Serikat. Dalam beberapa minggu terakhir, Perez mengunjungi fasilitas Cadillac di Charlotte, Amerika Serikat, kemudian terbang ke Silverstone, di mana dia melakukan pertemuan pertama dengan para insinyur. Secara paralel, Cadillac telah mulai mensimulasikan manajemen lengkap akhir pekan balapan. Kita telah melihatnya di Monza, dan langkah selanjutnya adalah turun ke trek, yang akan terjadi pada bulan November di Italia ketika Perez akan menguji Ferrari 2023 di sirkuit Imola. Singkatnya, Perez akan memulai era baru setelah babak Red Bull. Kita akan melihat bagaimana persiapannya di Cadillac untuk tahun depan. Setelah mengatakan ini, beritahu saya di komentar apa pendapat Anda tentang 2 tim yang melanggar budget cap. Salah satunya adalah Aston Martin. Beritahu saya pendapat Anda juga tentang kata-kata dari Tocquinelli, Hamilton, dan juga Vasseur. Bagaimana menurut Anda Ferrari untuk akhir pekan ini di Meksiko? Menurut Anda, apakah Ferrari akan berhasil tampil dengan mobil lebih rendah ke tanah dan berjalan lebih cepat dengan memanfaatkan lebih baik saluran? Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda.
Seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.